minggu kita. Kita akan memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Kita akan menyerahkan ibadah kita dalam tangan Tuhan. Mari kita ambil sikap doa bersama-sama. Kita akan menyerahkan ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Di pagi hari ini Engkau boleh mengizinkan kami boleh hadir dan boleh bersekutu bersama dengan teman-teman kami yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Ya Bapa, kami mau serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, puji-pujian yang boleh kami nyanyikan menjadi dupa yang harum dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam kami memuji nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami semua. Haleluya, amin. Oke, duduk senang, berjalan senang. Siapa di sini yang gak senang duduk? Siapa yang di sini senang berjalan-jalan? Nah, duduk senang, berjalan senang karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, nanti disambung dengan duduk senang, berjalan senang. Bersukaria
hanya Tuhan memberkati kita dalam setiap kesempatan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan memberikan persembahan, disiapkan persembahannya yang diberikan oleh mama atau papa kalian. Kita akan memberikan persembahan. Nanti kalau mama atau papa pergi ke gereja, boleh dititipkan dan diserahkan pada kakak-kakak sekolah minggu yang ada. Kita akan memuji Tuhan, kembali duduk senang, berjalan senang. Dengan sukacita kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang, sebab Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang, sebab Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mama atau papa kalian dengan berlimpah-limpah. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyerahkan waktu kepada kakak-kakak yang akan bercerita. Kita akan memuji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Setelah itu kita akan berdoa firman Tuhan dan menyerahkan persembahan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi kita akan menyerahkan firman Tuhan dengan sikap doa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan dalam kami melangkah dalam kehidupan ini. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan menuntun tangan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita tentang Engkau. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak sekolah minggu kami yang boleh menyampaikan firman Tuhan-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak yang taat dan takut akan Engkau Tuhan. Tak lupa juga kami menyerahkan persembahan kami
sucikan, Tuhan kuduskan persembahan ini untuk pelebaran pelayanan sekolah minggu di GKIN Maranatha kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-hamba-Mu yang boleh mengelola keuangan ini. Kiranya menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan doa kami yang jauh kurang sempurna ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Adik-adik semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sudah disiapkan Alkitabnya? Oke. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 5 ayat 38 sampai dengan yang ke-44. Matius pasal 5 ayat 38 sampai 44. Jadi pada suatu hari berkumpullah orang banyak di sekelilingnya Tuhan Yesus. Kira-kira mereka sedang apa ya? Ternyata mereka sedang ingin mendengarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bercerita tentang surga. Adakah adik-adik yang masih ingat cerita tentang surga? Iya, surga adalah tempat yang sangat indah. Di sana tidak ada yang bersedih, tidak ada yang merasakan sakit. Semuanya bahagia ya adik-adik ya. Semua kita pasti ingin ke surga. Setiap orang yang masuk surga adalah warga kerajaan Allah. Nah, siapa yang tahu apa itu artinya kewarganegaraan? Kalau kita kali ini adik-adik itu adalah warga negara Indonesia ya, karena kita tinggal di negara Indonesia. Nah, kalau warga negara kerajaan Allah berarti ya kita nantinya akan tinggal di surga bersama di kerajaan Allah. Nah, sebagai warga negara kita harus patuh dan taat kepada perintah atau peraturan yang ada di Indonesia. Begitu juga kita harus taat kalau kita mau menjadi warga negara Allah, kita harus taat apa yang jadi perintahnya Tuhan. Nah, kita hari ini akan belajar salah satu saja perintahnya Tuhan. Nah, sekarang kalian bisa buka Alkitabnya di Matius 5 ayat 38 sampai 44. Matius 5 ayat 38 sampai 44. Kalian akan bacakan. Kalian bisa menyimaknya di Alkitab kalian masing-masing. Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tadi dikatakan bahwa kita adalah anggota kerajaan Allah. Berarti semua orang yang mau tinggal di dalam kerajaan Allah harus mau menuruti perintahnya Tuhan. Apa perintah itu?
Kira-kira tadi yang kalian baca? Iya, betul, ada di ayat yang ke-44, yaitu kasihilah musuhmu. Yang artinya apa? Kita harus mengasihi semua orang, bukan hanya kepada orang yang baik saja kepada kita. Misalnya, iya kak, aku mengasihi orang itu loh kak, soalnya orang itu selalu memberi aku hadiah, selalu menolong aku. Nah, makanya aku mengasihi orang itu. Bukan seperti itu ya adik-adik ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita juga harus mengasihi orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Itu dikatakan musuh kita ya. Ya, kita harus mengasihi mereka juga. Tidak hanya kepada orang yang baik kepada kita, tetapi orang yang berbuat buruk kepada kita pun kita harus mengasihi. Pasti itu sulit ya mengasihi orang yang tidak mengasihi kita atau orang yang membenci kita. Tetapi kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk bisa mengasihi orang-orang yang membenci kita. Nah, bagaimana sih cara kita mengasihi mereka? Bagaimana cara kita memperlihatkan kasih kita kepada orang yang membenci kita? Ada 3 yang bisa kita lakukan, yang bisa adik-adik lakukan untuk menunjukkan kasihnya adik-adik untuk orang yang membenci adik-adik. Nah, yang pertama, dengan cara meminta berkat kepada orang yang mengutuk. Nah, berkat itu baik apa buruk? Baik ya. Kalau kutuk itu buruk. Nah, firman Tuhan katakan berikan berkat untuk orang-orang yang mengutuk kamu. Bagaimana bisa ya kita dikasih yang buruk tetapi kita harus memberi yang baik? Nah, misalnya adik-adik punya teman yang selalu menjelekkan adik-adik, padahal adik-adik nggak salah ya, tapi dia menjelek-jelekan adik-adik. Nah, kalau kalian diperlakukan seperti itu, kira-kira apa yang ingin kalian lakukan? Pasti dalam hati, pengen tak bales kak, gitu ya. Aku juga pengen mengatakan yang buruk juga tentang dia. Seperti itu, biasanya seperti itu ya. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau orang mengatakan kutuk kepada kamu, kamu harus memberikan berkat. Jadi perkatakan yang baik, gitu. Tidak perlu kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Tuhan katakan kita harus mengasihi, memberikan berkat kepada orang yang mengutuki kita atau menjelek-jelekkan kita. Nah, kita harus tetap ramah kepadanya, mengasihi dia. Yang kedua, bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada orang yang membenci kita? Dengan cara berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Misalnya, pernahkah adik-adik dipukul temannya? Atau tiba-tiba temannya merebut mainan atau apa punyanya adik-adik? Pernah? Bagaimana perasaannya adik-adik? Apa yang adik-adik mau lakukan? Membalas? Oh, enggak ya. Ya. Misalnya seperti ini. Kalau suatu hari kalian tidak membawa penggaris, waktu di sekolah kalian nggak membawa penggaris, kalian mau pinjam ke teman kalian yang punya penggaris, tapi teman kalian bilang, nggak mau aku minjami kamu, aku nggak suka sama kamu, aku benci sama kamu, jangan pinjam aku, gitu. Terus akhirnya kalian nggak dipinjami ya. Nah, lalu suatu hari temanmu tadi yang tidak meminjamkan penggaris tadi terjatuh dari sepeda. Kira-kira adik-adik mau menolong enggak? Mau menolong? Ya harus ya, karena kita seperti firman Tuhan tadi, kita tetap harus menolong atau harus mengasihi orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang berperilaku, orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Kita harus tetap mengasihi. Sulit kak? Iya pasti, tetapi kita berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus akan membantu kita, Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa mengasihi dia. Nah, yang ketiga, pernahkah kalian berdoa untuk teman kalian
atau sahabat kalian? Pernah ya berdoa waktu dia sakit, sahabat kita sakit, kita berdoa agar dia cepat sembuh gitu ya, atau berdoa apa saja untuk teman kalian. Nah, tapi kalau berdoa untuk orang-orang yang membenci kita, berdoa untuk orang-orang yang jahat kepada kita, pernah enggak adik-adik? Sulit kak, ngapain berdoa buat dia kan sudah jahat sama aku gitu ya. Sulit kak berdoa untuk orang yang kita benci. Nah, tapi dari firman hari ini kita belajar bahwa kita harus belajar berdoa untuk orang-orang yang membenci kita. Nah, ketika kita sering berdoa untuk teman kita yang membenci kita, yang tidak suka kepada kita, hati kita akan dipenuhi oleh kasih-Nya Tuhan. Lama-lama kita nggak membenci dia, atau lama-lama perasaan kita nggak jengkel lagi, karena kita sering berdoa untuk orang-orang yang membenci kita, gitu ya. Nah, kenapa sih kak kok harus mengasihi musuh? Kan susah kak. Kalau mengasihi orang-orang yang baik kepada kita, gampang ya, mereka kan sudah baik, aku mau mendoakan. Tetapi kalau mereka jahat kepada kita, wah susahnya minta ampun ya. Nah, jadi tahu nggak kalau Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi orang-orang yang membenci dia loh. Hah? Masa? Iya, adik-adik ingat nggak? Waktu sebelum Tuhan Yesus disalibkan ya, Tuhan Yesus diapakan? Disiksa, diolok-olok, diludahi, dipukuli. Tetapi apakah Tuhan Yesus membalas? Apakah Tuhan Yesus membalas mereka? Enggak ya. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Betul, Tuhan Yesus mendoakan mereka, Tuhan Yesus mengampuni mereka. Nah, maka dari itu kita harus meneladani Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Mengasihi mereka, mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada dia, tidak membalas. Nah, itu yang harus adik-adik lakukan. Itu yang harus kita lakukan sebagai murid-muridnya Tuhan, ya. Nah, jadi seperti Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang, bahkan orang-orang yang menyakiti dia, seperti itu juga kita harus mengasihi semua orang ya adik-adik. Nah, Kak Rini harap adik-adik selalu ingat firman Tuhan hari ini dan bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Berbahagialah kalian yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita akan aktivitas. Selamat beraktivitas. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita akan menutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan berkati agar kami bisa melakukan firman-Mu ya Tuhan, bisa mengasihi semua orang tanpa memandang mereka melakukan yang baik atau yang buruk kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan mengingatkan kami untuk kami terus belajar melakukan seperti apa yang Tuhan teladankan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri sekolah minggu kami hari ini. Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih karena kalian sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.